Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5A dan 5B. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita belajar fikih kembali bersama Pak Akyas, melanjutkan materi zakat fitrah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai ukuran, takaran, dan waktu zakat fitrah. Pelaksanaan zakat fitrah, hari ini kita akan belajar mengenai orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk dasar hukum dari orang yang menerima zakat, berhak menerima zakat, ini terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 60. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya sungguhnya zakat itu untuk orang fakir, lil fuqara itu untuk orang fakir, wal masakin orang miskin, wal amilin amil zakat yang dilunakkan hatinya, alaiha wal mu'allafati qulubuhum ini orang yang dilunakkan hatinya atau orang mu'allaf. Kemudian wafir riqab ini hamba sahaya, kemudian wal gharimin ini orang yang berhutang, lalu wafi sabilillah orang yang berada di jalan Allah, dan wabni sabil orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi dihitung ada berapa? 8. Kita bahas satu persatu pengertiannya. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama, fakir. Fakir artinya orang yang tidak memiliki pekerjaan dan dia kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian kedua tadi wal masakin atau orang miskin. Orang miskin ini pengertiannya dia memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga wal amilina. Wal amilin ini amil adalah pengelola zakat, yaitu orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Lalu yang keempat wal mu'allafati qulubuhum. Ini mu'allaf, yaitu orang yang baru memasuki Islam. Kemudian yang kelima wafir riqab. Riqab artinya budak yang berkesempatan untuk merdeka tapi tidak memiliki harta untuk menebusnya. Lalu yang keenam wal gharimin. Wal gharimin artinya orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Lalu yang ketujuh fi sabilillah. Fi sabilillah. Golongan yang ketujuh ini artinya orang yang berjuang di jalan Allah dan dalam perjuangannya ia tidak digaji, mendapatkan gaji dari siapapun. Lalu golongan yang terakhir yang ke-8 adalah ibnu sabil wa ibnis sabil. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya sehingga sangat membutuhkan bantuan. Oke, kita ingat-ingat lagi ada 8 ya anak-anak golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam al-gharim, yang ketujuh fi sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Lalu yang selanjutnya kita belajar mengenai orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau tadi dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 itu menjelaskan 8 golongan atau orang yang berhak menerima zakat, maka selanjutnya kita belajar orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi tidak boleh, kalau yang tadi 8 golongan tadi boleh menerima zakat fitrah. Kalau yang selanjutnya ini 7 golongan ini, 7 orang ini tidak berhak menerima zakat. Siapakah saja dia? Yang pertama orang kaya dengan harta, baik kaya dengan harta, usaha maupun penghasilan. Kemudian yang kedua hamba sahaya, karena hamba sahaya ini masih dalam tanggungan pemilik hamba sahaya tersebut. Kemudian golongan ketiga adalah keturunan Rasulullah, ahlul bait. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Jadi, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya.
tidak boleh menerima zakat fitrah. Kemudian yang keenam, orang yang dinafkahinya. Di sini berarti misalnya seorang ayah memberikan zakat kepada anaknya tidak boleh karena anaknya itu merupakan orang yang dinafkahinya. Lalu yang terakhir, ini orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup tidak boleh menerima zakat fitrah. Baik anak-anak, silakan ditulis untuk poin-poin yang penting saja mengenai orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, tetap semangat belajar, berdoa dan membantu orang tua di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.